Baik, mungkin kita bisa mulai pada pertemuan di malam ini. Sebentar. Baik, pada pertemuan di malam ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai apa itu prototype ya. Jadi mungkin saya akan coba search materi mengenai prototype itu sendiri. Nah, jadi mungkin untuk tahapan-tahapannya kan sebelumnya udah dijelasin ya di materi yang sudah diikuti dari beberapa pertemuan. Nah, dari mulai low fidelity, dari research, dari high fidelity, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diikuti satu persatu. Nah, dan yang terakhir itu ada di prototyping. Ya, jadi teman-teman di sini mengenai dengan prototype itu seharusnya sudah paham ya dari mungkin kalau ada yang sudah bergelut atau sudah mengerti dan paham di bidang UI UX itu tidak asing dengan yang namanya prototype ya, atau prototyping. Nah, jadi untuk prototype itu sendiri apa sih? Nah, kita coba buka ya di melalui website Decoding. Nah, ini di Decoding ada materi mengenai prototype. Nah, kita coba nanti bandingkan dengan website-website yang lain mengenai materi prototype. Nah, ini untuk yang pertama, prototype. Nah, kenapa ya penting gitu ya? Sebentar. Oke, nah ini kenapa prototype penting dan apa itu prototype gitu ya. Nah, di sini prototype itu secara definisi ya dari websitenya Decoding itu adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Nah, jadi prototype itu nggak harus UI UX gitu ya, nggak harus sebuah aplikasi. Prototype itu mungkin ada motor, prototype produk-produk lainnya gitu ya. Atau apakah itu prototype helm. Intinya semua produk yang bersifat sampel, nah itu biasanya disebut prototype gitu ya. Jadi di barang prototype itu atau produk prototype itu biasanya belum dijual beli gitu ya. Cuma bisa dites aja atau bisa dicobain gitu ya. Misalnya mungkin kalau ke pameran apa gitu ya, pameran motor misalnya, itu biasanya suka ada yang membawa prototype motor. Nah, itu kan cuma dipajang aja gitu ya, tapi nggak bisa dites ride. Nah, prototype di sini kurang lebih seperti itu. Jadi, secara tampilan itu sudah ada prototype, tapi secara fungsi belum ada. Nah, mungkin lebih simpelnya lagi misalnya prototype makanan gitu ya. Mungkin prototype dari snack gitu ya. Nah, kan secara fungsi kan belum bisa ya. Fungsinya itu kan adalah dimakan ya. Nah, namun secara produk itu secara tampilan sudah ada. Itu kurang lebih simpelnya seperti itu ya untuk prototype. Jadi kita memberikan display terlebih dahulu kepada siapapun gitu ya, hal yang umum, baik itu mungkin ke teman, ke investor dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, kemudian di sini prototipe sendiri bukanlah produk final yang nantinya akan diedarkan. Jadi prototipe ini dibuat untuk kebutuhan awal development dan untuk mengetahui apakah fitur dan fungsi dalam program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga pengembang produk dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan lebih awal gitu ya. Nah, kalau misalnya prototipe motor misalnya bannya terlalu besar ukurannya atau misalnya nah tadi mengenai prototype, contohnya itu mengetahui kesalahan awal itu kayak misalnya kalau di motor apakah bannya, kemudian dari desain mungkin ya, apakah ada yang kurang, ada yang tidak efisien, itu bisa diperbaiki seperti itu. Sebentar kita coba. Lagi di sini ada tujuan prototype. Jadi tujuan utama ini adalah mengembangkan model atau perancangan produk menjadi produk yang final. Jadi sebelum produknya final, itu biasanya membuat prototype. Nah, tapi prototype itu terkadang kalau perusahaan besar gitu ya, tidak dipublish gitu ya. Jadi hanya ke orang-orang tertentu, misalnya hanya yang mengikuti event produknya gitu. Misalnya ada eh, pameran Honda misalnya. Nah, itu yang hadir ke pameran Honda tersebut, nah itulah yang bisa melihat atau bisa eh, memberikan review langsung mengenai eh, prototipe barangnya seperti itu. Nah, kemudian di sini mengenai umpan balik yang diberikan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan produk seperti itu. Jadi pada intinya prototipe itu fungsinya adalah sebagai bahan untuk evaluasi gitu ya, atau feedback dari yang datang pada saat itu, atau misalnya kalau dalam aplikasi kan bisa dalam bentuk link gitu ya, atau mungkin aplikasinya sudah ada tapi fungsinya belum ada gitu ya. Nah, itu macam-macam gitu ya. Oke, di sini dari manfaatnya sendiri ada menghemat waktu, kemudian yang kedua ini ada mengetahui kebutuhan pengguna, lalu menjadi acuan untuk pengembangan produk, lalu dapat menjadi bahan presentasi. Nah, ini nomor 4 mungkin kalau misalnya teman-teman mengikuti lomba ide bisnis gitu ya, itu kan suka ada presentasi. Nah, prototipenya bisa dibawa supaya kebayang gitu ya produk yang atau ide bisnis yang dipresentasikan itu seperti apa, kayak gitu. Ini ada contoh prototype, ada paper prototype. Yang pertama adalah paper prototype ya. Sesuai namanya, prototype ini menggunakan kertas sebagai media untuk menyampaikan rancangan produk. Nah, paper prototype ini sangat sederhana tapi mampu memberikan beberapa opsi terkait kekurangan
dari sisi tampilan maupun fungsionalitas produk. Lalu ada low fidelity. Nah, low fidelity ini prototipe yang biasanya berbentuk sketsa ya. Jadi masih kotak-kotak, mungkin masih belum ada desain yang sedemikian rupa. Nah, kemudian yang ketiga adalah high fidelity. Nah, di high fidelity ini prototipe yang memiliki tampilan yang mendekati produk aslinya. Jadi pengguna dapat merasakan sensasi menggunakan produk aslinya ketika menggunakan high fidelity prototype. Nah, jadi perbedaan low dan high, di low itu ya cuma desain kasar aja gitu ya. Kayak misalnya ini tombol login cuma ditulis cuma digambar kotak login tanpa ada warna biasanya ya untuk di low fidelity. Kalau di high fidelity itu sudah ada gambarnya, sudah ada warnanya, sudah ada sound effects misalnya gitu ya, atau sudah ada animasinya di prototype tersebut. Nah, ini untuk materi mengenai prototype berdasarkan website Decoding. Nah, kita coba ke website yang kedua di Exabytes ya, sebentar. Ya, ini sudah terbuka ya. Oke. Nah, ini kita coba di view lagi ya. Prototipe adalah representasi awal dari suatu produk. Nah, sama ya, kurang lebih prototipe itu presentatif atau representasi itu mewakili gitu ya dari produk asli kita. Nah, jadi untuk tujuannya sama, yaitu untuk menguji ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah untuk menguji. Jadi kalau misalnya teman-teman ke suatu acara atau ke suatu event, terus ada kayak misalnya barang prototype, nah silakan kasih feedback sebanyak mungkin gitu. Misalnya, oh ini warnanya nggak bagus misalnya, atau ini produknya kurang efisien, kurang gede, kurang kecil atau apapun itu, silahkan diutarakan karena itu sangat berharga gitu ya bagi UX researcher atau UI researcher. Jadi prototipe ini yang dihasilkan oleh UI UX researcher gitu ya. Kalau misalnya sudah uh, jadi prototipe, artinya research-nya itu sudah dilakukan sedemikian rupa gitu ya. Kemudian prototipe sudah jadi, lalu feedback ada lagi gitu ya. Nah, fungsinya juga ini tadi sudah ya, uji konsep, pengujian desain, identifikasi kelemahan, umpan balik, penyesuaian dan iterasi, nah, presentasi dan pemasaran. Nah, di sini ada pemasaran ya, karena memang kalau misalnya prototipenya bagus, biasanya yang nunggu untuk beli produk tersebut cukup banyak gitu, seperti itu. Nah, ini ada contoh prototipe, ada fisik, perangkat lunak, mesin atau peralatan, desain produk, layanan. Nah, mungkin ini layanan berupa skenario ya. Kalau misalnya perangkat lunak mungkin aplikasi ya mungkin dikasih link. Kalau fisik misalnya kayak ban gitu ya dan lain sebagainya. Kalau mesin atau peralatan prototipe misalnya kayak alat melihat bulan misalnya gitu ya. Desain produk ya ini bisa cetak atau tidak dicetak. Ini untuk pelayanan itu lebih ke skenario misalnya kayak pelayanan KAI, pelayanan bus atau kayak gimana gitu ya. Itu untuk pelayanan. Ini sama ada low, medium, dan high gitu ya.
Nah, lalu di sini ada tips dalam prototype. Ada tahap perencanaan, perancangan, pembuatan, evaluasi. Nah, di sini di perencanaan ada di researcher ya. Lalu di perancangan itu ada di UI designer. Lanjut di pembuatan juga sama. UI designer juga terlibat. Lalu di sini setelah prototype jadi, langsung ke tahap evaluasi. Jadi ada keuntungan, ada meminimalkan risiko, meningkatkan pengalaman, mempercepat waktu pengembangan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Nah, jadi pada intinya untuk di prototype ini itu kita melihat mempamerkan produk yang sudah kita buat tapi belum final gitu ya. Tapi hampir final gitu ya. Nah, jadi si prototype ini bisa dijadikan bahan acuan misalnya ketika kita mau presentasi. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk prototype seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, untuk mengenai prototype, mungkin kita coba cari referensi gitu ya. Misalnya prototype itu kayak gimana? Nah, misalnya kita cari prototype aplikasi mobile. Nah, ini untuk contoh perbedaannya ya. Ini yang di sini, ini low fidelity. Nah, jadi cuma kotak, tulisan, tombol itu seperti ini. Nah, ini yang tengahnya. Nah, ini yang tengahnya itu high fidelity ya. Ini yang low, ini yang high. Ini perbedaannya seperti ini. Jadi di low itu cuma gambaran aja ya. Misalnya di sini head gitu ya, heading. Heading itu diisi dengan tulisan welcome. Nah, ini untuk loginnya seperti ini, kotak-kotak ini diisi icon-icon. Ini untuk yang low fidelity. Nah, kalau ini yang high, seperti ini contohnya, sudah ada icon, sudah ada tulisannya, sudah ada tombolnya gitu ya. Nah, ini contoh low fidelity lagi, kayak gini misalnya. Kemudian, nah ini salah satu contoh dari fitur yang ada di Figma ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk membuat prototype. Di sini ada alurnya. Ketika ini mungkin saya gambarkan sedikit ya. Jadi ketika menekan tombol next, maka akan muncul page ini. Ketika klik sign up atau daftar, maka akan muncul page ini. Ketika klik tombol skip, maka masuk ke sini. Nah, jadi
kurang lebihnya seperti itu. Di sini, nah ini kayak gini ya, yang lebih jelas. Bentar. Nah ini sama prototype UI UX. Kemudian prototype motor misalnya. Nah ini biasanya seperti ini ya. Jadi cuma dipajang aja ketika ada suatu event itu dibawa gitu ya. Seperti itu. Terus ada tadi prototype desain produk. Oke, ini prototype desain produk. Sebentar, kita cari dulu. Nah, ini kayak gini. Salah satu contohnya. Jadi ini dibuatkan desain seperti ini dulu. Kemudian jadinya kayak gini. Lalu ketika di print, itu ada prototype berupa fisik ya, gitu. Ini untuk contoh-contoh prototype seperti ini. Nah ini untuk paper prototyping kayak gini. Jadi kalau paper prototyping itu digambar ya. Nah cuma karena kalau digambar kan mungkin agak sedikit repot ya, maksudnya ribet. Nah jadi kalau sekarang itu biasanya para UI designer itu atau UX designer pada beli tablet gitu ya. Jadi ngegambar langsung di tablet, langsung digital. Jadi nggak di kertas. Kalau di kertas kan ya mungkin yang pertama kita harus beli kertasnya, kita harus belum beli pulpennya, belum kalau ada yang salah kan dicoret dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita menggunakan tab misalnya, ya itu bisa sedikit membantu meminimalisir hal-hal yang eh, kayak dihapus dan lain sebagainya gitu. Ya, untuk paper prototyping seperti ini. Nah, mungkin sampai di situ materi. Apa ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oke, bikin wireframe itu wajib atau boleh langsung ke prototype? Bikin wireframe itu kalau menurut saya wajib ya, karena gini, kalau misalnya kita bicara yang agak baiknya gitu, misalnya agak baiknya itu, misalnya kita langsung prototyping, tapi yang ngerjain selanjutnya itu orang lain gitu ya, bukan sama kita. Nah itu kan kasihan ke yang ngerjain selanjutnya gitu. Jadi takutnya ada pergantian orang, terus alurnya bingung, nggak ada wireframing. Nah jadi uh, menurut saya wireframe itu sangat-sangat penting agar si alurnya jelas gitu. Dan kalau misalnya dilihat orang lain atau dilihat oleh uh, yang mengerjakan selanjutnya, itu bisa mudah kayak gitu. Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup ya. Baik, kalau misalnya sudah cukup, mungkin saya sudah akhiri saja untuk sesi di malam ini. Terima kasih telah hadir untuk sesi mengenai prototyping ini. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa diikuti lagi ya.
mengenai materi selanjutnya. Baik, mungkin saya tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.